Selamat sore, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bersekutu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang hadir di gereja maupun di Zoom sore hari ini. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita sebagai keluarga besar GKI Taman Aries, saya mengajak umat baik yang hadir di gereja atau di Zoom untuk bersama-sama menyanyi memuji Tuhan. Pujian kita akan diiringi oleh 12 pemusik yang pastinya juga akan memperindah pujian kita di sore hari ini. Untuk itu sound di Zoom akan di-mute sehingga umat yang mengikuti melalui Zoom dapat memuji dengan bersuara di rumah masing-masing. Firman Tuhan sore ini akan dilayankan oleh Pendeta Wisnu Sabto Nugroho dari LPP Sinode GKJ GKI SW Jateng. Selamat datang Pak Wisnu. Terima kasih untuk kehadiran dan pelayanan firman sore hari ini. Mari kita mulai ibadah pujian kita dengan bersaat teduh sejenak. Doa akan dipimpin oleh Pak Rinto. Silakan Pak. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah yang telah memberikan hikmat kepada manusia. Sehingga di dalam hikmat yang Tuhan berikan maka kami dapat mengenali bagaimana keindahan rahmat Tuhan melalui musik. Bagaimana keindahan rahmat Tuhan melalui nyanyian dan pujian. Kami mengucap syukur karena melalui hikmat itu. Bahkan kami bisa merasakan kehadiran Allah. Jamahan Allah, rahmat Allah. Kasih Kristus di dalam setiap pujian, setiap lentingan, lagu dan nada. Di situ Tuhan boleh menjamah, boleh menyapa hati dan pikiran kami dan jiwa kami. Dan pada sore hari ini ya Tuhan, berkatilah apa yang sedang kami lakukan bersama, persekutuan bersama, memuji Engkau, mengucap syukur, dan mendengarkan sabdamu. Biarlah segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Tuhan berkati. Biarlah apa yang dimulai dari awal ini, pertengahan hingga akhirnya Tuhan berkati. Dan biarlah kami semua bukan hanya memuji Engkau ya Tuhan di dalam pujian, tetapi mengucap syukur dalam hidup kami. Karena kami menyadari bahwa anugerah Tuhan besar, anugerah Tuhan penuh dengan rahmat yang menguatkan dan meneguhkan kami melalui pujian, doa, dan firman pada sore malam ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa memohon rahmat-Mu. Amin. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, baik yang di gereja mau di Zoom. Kami keluarga besar Aries sore ini mengadakan satu upacara, mengadakan satu acara yang sungguh indah di mata Tuhan, yaitu kita ingin memuji dan memuliakan nama Dia. 10,000 Reasons adalah satu tema yang dipilih karena memang lagu ini diciptakan oleh Matthew James Redman, dan dia menciptakan lagu ini karena menyadari bahwa memuji Tuhan itu dimulai when the sun comes up until the evening comes. Bapak Ibu, when the sun comes up, itu adalah saat, bisa disamakan dengan saat kita ada di dunia ini. When the sun goes down, when the evening comes, evening menggambarkan saat-saat kematian. Matthew James Redman membuat 3 syair bait di dalam lagu ini, dan semuanya melukiskan bagaimana kita harus memuji Tuhan. Karena Tuhan itu sungguh amat baik. Lagu ini pernah mendapat double Grammy Award tahun 2013 dan kemudian booming luar biasa ya. Kemudian ada hal yang sangat berkesan di hati keluarga dari narapidana Myuran Sukumaran. Karena Myuran Sukumaran dan David Andrew Chen beserta 6 terpidana mati yang waktu mereka mau ditembak mati di Limus Buntu di Nusa Kambangan,
mereka meminta izin untuk menyanyikan ini, 10,000 Reasons. Saya tahu bahwa mereka juga menyadari kesalahannya. Dan di saat-saat when the evening comes, saat kematian itu dekat, mereka datang kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, bless the Lord, oh my soul. Lagu ini sungguh berkesan bagi keluarga Miuran Sukumaran. Dan biarlah sore hari ini kita akan memulai lagu pertama dengan merendahkan diri, menjadikan diri kita humus, supaya benih firman Tuhan itu boleh sungguh-sungguh menyentuh hati kita. Dan kita boleh melihat bahwa kalau kita ada seperti saat ini, itu bukan karena saya bisa, bukan karena kita mampu, tapi karena Tuhan mengasihi dan memberkati kita. 10,000 Reasons. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name.
Benar sekali Bapak, Ibu, dan Saudara semua, karena ribuan alasan itulah hari ini, saat ini kita hadir di sini. Kita mau memuji-muji Tuhan, kita mau memuliakan namanya yang besar. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan dan penyertaannya di sepanjang kehidupan kita. Khususnya ketika kita melewati masa-masa yang sulit beberapa tahun terakhir ini. Bagai kemarau panjang yang terhapus oleh hujan yang turun membasahi bumi, airnya begitu menyejukkan, melepaskan dahaga dan menyegarkan. Demikian juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mengasihi kita, Ia mencurahkan berkat-Nya di sepanjang kehidupan kita. Berkat-Nya bagaikan air yang mengalir tak henti-hentinya di dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadarinya. Terkadang kita hanya melihat berkat Tuhan hanya dari hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Padahal dari hal-hal yang kecil dan sederhana, itu juga merupakan berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Lagu yang akan kita nyanyikan berikut ini akan menceritakan betapa Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan kita, bagaikan hujan yang turun. Bukankah hujan tak selamanya deras? Terkadang hanya berupa gerimis saja, bahkan terkadang hanya rintik-rintik, tapi itu cukup untuk menyegarkan kita. Hujan berkat telah tercurah, hidup kembali segar. 1, 2, 3, 4, 5, and 1, 2, 3, 4, 5, and Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit
Akar seringkali tidak terlihat. Akar berada di bawah permukaan tanah. Yang kita lihat adalah batang pohon, ranting, daun, sama halnya dengan kita manusia. Akar itu berarti yang sangat penting. Akar yang kuat akan menghasilkan pohon yang kuat, pohon yang sehat. Sedangkan kita manusia, mungkin orang bisa melihat ranting, batang, daun-daun kita. Namun seringkali manusia tidak bisa melihat akar kita. Bagaimana akar itu bersumber pada firman Tuhan dan bersumber pada Allah itu sendiri. Ketika kita benar-benar menaruh hati, pikiran kita, hidup kita di dalam Dia, Sang Pemilik hidup, kita menghasilkan pohon yang kuat, ranting, batang yang kuat, berbunga, bahkan berbuah. Dan buahnya itu bisa dirasakan orang dan berkenan di hadapannya. Hari ini Tuhan mau mengajak kita semua untuk kembali kepada akar. Kembali kepada akar yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan mau memanggil kita, memanggil saya, memanggil kita semua untuk kembali kepadanya. Mari kita mau mendengarkan Dia. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. 1, 2, 3, 4, 5, and
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, siapakah yang dapat menghancurkan besi? Yang bisa menghancurkan besi adalah dirinya sendiri, yaitu karat-karat dalam besi itu. Oleh karena karat-karat itulah, sekuat apapun besi akan hancur. Dalam kehidupan kita, ada karat-karat yang dapat merusakkan hidup kita, yang bisa menghancurkan kehidupan kita. Karat-karat itu adalah rasa takut. Rasa takut
yang ada di dalam diri, yang merasuk dalam pikiran kita, yang merasuk dalam hati kita. Dan ketika kita digerakkan oleh rasa takut, maka hidup kita dihancurkan. Hidup kita dirusakkan oleh diri kita sendiri. Membiarkan rasa takut berkecamuk dalam hati. Membiarkan rasa takut memenuhi pikiran kita sama dengan mempersilahkan hadirnya toksik-toksik merusak kehidupan kita. Dan dalam kehidupan kita ada kalanya kita berjumpa dengan aneka peristiwa, aneka realita yang mendatangkan rasa takut. Aneka realita mendatangkan rasa takut, dan dari situlah kita dipengaruhi oleh perasaan itu. Jiwa kita menjadi lemah. Hidup kita menjadi lelah. Ketika rasa takut datang, ada banyak hal yang ditimbulkan oleh rasa takut itu. Ketika rasa takut datang, maka banyak orang menjadi marah. Marah pada dirinya sendiri. Marah pada keadaan. Bahkan marah pada Allah. Betapa banyak orang yang marah pada Allah, mempersalahkan Allah, ketika hidupnya berjumpa dengan realita yang menurutnya itu sebuah kegagalan. Orang takut gagal, dan rasa takut itu menjadikan kegagalan itu justru dialami. Dan ketika orang membiarkan perasaan takut ada dalam dirinya, takut gagal, ia menjadi marah. Kemarahan yang dibiarkan ada dalam hati bersifat destruktif. Ia merusak dirinya sendiri. Ia merusak setiap hal yang ada di sebelahnya. Banyak keluarga menjadi rusak karena kemarahan-kemarahan dibiarkan dan bertumbuh begitu rupa menjadi amarah, menjadi dendam. Sehingga banyak suami istri, banyak pasangan yang mengungkit-ungkit peristiwa-peristiwa yang dianggap menyakitkan. Banyak suami istri yang mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan pasangannya. Dan ketika salah satu pihak diungkit-ungkit kesalahannya, orang makin marah. Dan kemarahan-kemarahan dibiarkan ada di dalam keluarga. Itu bermula dari rasa takut. Rasa takut yang dibiarkan berdampak pada tindakan buruk. Betapa banyak orang-orang yang mencoba melarikan diri dari masalah. Mencoba melarikan diri dari masalah, bukan datang kepada Tuhan yang mampu untuk mengatasi segala masalah, melainkan datang kepada hal-hal yang dianggap menyenangkan dan dianggap mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pemudi yang tangannya disayat-sayat. Saya sedih melihat keadaan itu dan saya bertanya, ada apa denganmu? Pemudi itu mengatakan, saya mau mengakhiri hidup saya. Saya merasa hidup ini tidak ada lagi artinya. Saya merasa untuk apa hidup saya jalani kalau hari demi hari
Yang saya lihat adalah ancaman-ancaman dari orang tua saya. Sejak masa kecil, papi selalu mengatakan saya ini anak yang bodoh. Sejak kecil, mami selalu mengatakan kamulah sumber masalah di rumah ini. Dan saya merasa hidup saya tidak ada artinya. Untuk apa saya hidup? Sejak masa kecil, pemudi ini selalu dilanda dengan ketakutan. Dan karena itu, ia memilih untuk melakukan tindakan-tindakan buruk. Tidak jarang, rasa takut membuat orang memilih diam, menjadi pasif. Karena mengatakan, untuk apa saya melakukan tindakan-tindakan tertentu, toh aku dipersalahkan. Selama ini, akulah yang dipersalahkan. Selama ini aku yang selalu mengalah. Dan orang mempermainkan dirinya sebagai korban. Orang mengatakan playing victim. Aku adalah korban dari sebuah keadaan. Aku korban dari sebuah sistem. Karena aku selalu mengalah. Mari kita bayangkan jika dalam rumah kita ada orang-orang yang selalu mengatakan, aku yang selalu mengalah. Selama ini akulah yang harus mengerti. Aku tidak pernah dimengerti. Dan orang mengatakan, lebih baik aku diam. Mari kita bayangkan dalam pelayanan. Jika dalam pelayanan ada toksik-toksik dibiarkan ada di situ. Toksik-toksik itu akan mengganggu relasi di antara satu dengan yang lain. Dan karena itu banyak orang memilih undur dari pelayanan. Karena merasa di situ aku tidak terberkati. Di situ yang kujumpai toksik-toksik. Rasa takut membuat orang memilih diam. Ada banyak orang yang ketakutan, menjadi kehilangan pengharapan. Harapan menjadi hilang. Karena melihat masa depan yang suram. Bayangan-bayangan kegagalan di masa lalu, bayangan-bayangan peristiwa-peristiwa traumatis yang membuat orang menyimpan luka batin. Ketika luka batin dibiarkan terus ada dalam diri, tanpa sadar orang melukai sesamanya. Ketika akar-akar kepahitan dibiarkan terus bertumbuh dalam hati, tanpa disadari orang melukai sesamanya, bahkan menghancurkan sesamanya. Dan karena itu hilanglah harapan. Itu bermula dari rasa takut. Rasa takut menghilangkan damai sejahtera. Ketika rasa takut itu datang, kita diliputi rasa bersalah. Rasa bersalah yang dibiarkan terus-menerus dalam diri kita, terus berkembang, dan pada akhirnya rasa bersalah itu membusukkan kehidupan kita. Apakah Allah menciptakan rasa takut? Tidak. Allah tidak pernah menciptakan rasa takut itu. Rasa takut itu berasal dari si pendakwa. Dan dalam Alkitab, si pendakwa itu disebut sebagai gerak dari si jahat. Gerak iblis yang senantiasa mendakwa kita, kamu ini orang yang gagal, kamu ini orang yang tidak berguna, kamu ini orang yang tidak bisa apa-apa, kamu ini orang yang selalu bikin repot, kamu ini orang yang selalu membuat semuanya jadi kacau. Itulah pekerjaan si pendakwa. Dan seringkali kita mendengar yang dikatakan oleh si pendakwa itu. Seringkali kita membiarkan diri mengikuti gerak si pendakwa. Dan karena itulah maka kita membiarkan karat-karat dalam diri kita
bertumbuh, berkembang, karena kita membuka celah untuk iblis bekerja dalam diri kita. Hari ini kita diajak untuk merenung kembali. Sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan rasa takut untuk saya dan saudara. Sesungguhnya Allah hadir untuk memberikan kepada kita kemampuan yang baru. Maka dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah kata firman Tuhan. Jika firman Tuhan mengatakan Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan Allah memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita kasih, memberikan kepada kita roh ketertiban. Tidak ada kata lain selain kita mengatakan terima kasih Tuhan. Beribu alasan kita naikkan untuk kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Mengapa Tuhan berikan pada kita roh kekuatan? Karena Allah punya rencana untuk kehidupan saya dan saudara. Allah memberikan kepada kita roh kekuatan supaya melalui roh itu kita dibimbing untuk memenangkan kehidupan. Dan memenangkan kehidupan dimulai dari diri kita sendiri. Bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan kita kasihi. Roh kekuatan itu diberikan oleh Allah supaya kita mampu untuk mewartakan kabar baik. Dan begitu banyak tantangan untuk mewartakan kabar baik. Begitu banyak tantangan untuk kita melayani. Begitu banyak tantangan untuk kita selalu mengucap syukur kepada Allah. Dan tantangan-tantangan itu berasal dari si jahat yang memberikan kepada kita roh ketakutan. Kita diingatkan lagi oleh firman Tuhan bahwa Allah memberikan kepada kita roh kekuatan. Ia membangkitkan roh kekuatan dalam diri kita. Mungkin kita mengatakan, siapa saya ini Pak? Saya bukan orang yang memiliki karunia-karunia. Saya bukan orang yang bisa melayani. Saya orang biasa-biasa saja. Di sini kita diingatkan, justru di tengah-tengah kehidupan yang tampaknya biasa-biasa itulah Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Mungkin kita mengatakan, hidup saya penuh dengan masalah, banyak hal yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saya. Seolah-olah Allah itu diam saja. Sesungguhnya Allah tidak pernah diam. Ia terus bekerja. Dikatakan firman Tuhan, dan kita tahu sekarang, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya. Mengapa kita baru tahu sekarang? Mengapa tidak kemarin pada waktu saya mengalami pencobaan? Mengapa tidak kemarin pada waktu aku terpuruk? Mengapa tidak kemarin ketika aku gagal? Mengapa baru sekarang kita tahu Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan? Karena sesungguhnya Allah turut dalam kerapuhan kita. Ketika kita rapuh, Allah merapuhkan dirinya. Ketika kita dalam kelemahan, Allah turut dalam kelemahan kita. Sehingga apa yang Tuhan kerjakan itu tidak tampak di mata kita, tidak tampak dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, dan kita tahu sekarang, melalui banyak cara Allah memberikan kekuatan kepada kita.
Lewat banyak cara Allah memulihkan kehidupan kita. Itulah maka firman Tuhan katakan, Ia memberikan roh kekuatan kepada saya dan saudara. Dan Allah memberikan roh kasih kepada kita. Kasih dinyatakan oleh Allah melalui pengorbanan lewat kematian dan kebangkitannya. Itu semua untuk menunjukkan kepada kita hidup kita berharga di mata Allah. Oleh karena hidup kita berharga di mata Allah, maka Ia rela menderita, Ia mati dan bangkit. Kasih kekuatan yang hebat. Kasih itu kekal. Kasih tidak akan pernah dapat dikalahkan oleh kejahatan. Ketika Tuhan disalibkan, kita melihat bagaimana Ia dicaci maki, bagaimana diperlakukan dengan tidak adil, bagaimana Tuhan mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sungguh amat kejam. Namun karena kasih, Tuhan katakan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kasih itu dinyatakan kepada saya dan saudara. Bagaimana supaya kasih itu ada dalam diri kita? Jawabnya adalah, bukalah hati dan alami kasih itu. Kasih bukan sekadar dimengerti, namun kasih itu dialami. Dan hanya orang-orang yang mengalami kasih akan mampu menyatakan kasih. Orang-orang yang mengalami kasih akan melihat hidupnya dikasihi oleh Allah. Maka dalam firman ini juga dikatakan, Allah memberikan kepada kita roh ketertiban. Roh ketertiban dalam bahasa yang disebut sebagai self-control, pengendalian diri. Ketika toksik, ketika karat-karat kehidupan itu menempel dalam kehidupan kita, hendak merusak kehidupan kita dengan menakut-nakuti kita. Roh ketertiban, self-control, diberikan kepada saya dan saudara, supaya kita dimampukan untuk membiasakan, melakukan tindakan habituasi, membiasakan, melakukan tindakan-tindakan yang memulihkan, bukan merusakkan. Ada dua pilihan, kita mau membiasakan tindakan-tindakan yang merusakkan, atau tindakan-tindakan yang memulihkan. Mana yang kita pilih? Kalau kita mau hidup dalam roh ketertiban, maka percayalah, kita akan mengalami peneguhan Allah. Kita akan dipulihkan. Kita senantiasa disegarkan. Kita dicas kembali. Dan mungkin kita katakan, aku ini lemah. Bagaimana aku bisa merasakan pemulihan Allah? Ya benar, kita ini lemah. Benar, kita ini rapuh. Maka bagaimana kita membiasakan diri untuk mengalami roh kekuatan Tuhan? Kita membiasakan diri mengalami kasih Allah. Ada orang mengatakan, life is fragile, handle with prayer. Hidup kita itu rapuh, hidup kita itu lemah, maka kuatkan dengan doa. Bukalah hatimu untuk berelasi dengan Allah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kehidupan yang berdampak adalah kehidupan yang mana kita mampu untuk
mempersilahkan Allah menyatakan roh kekuatan, kasih, dan ketertiban itu dalam hidup kita sehari-hari. Karena hidupku dan hidupmu dikasihi oleh Allah. Mari kita terima roh itu, roh kekuatan, kasih, dan ketertiban. Hari ini saudara, saya mengajak kita untuk membuka diri. Life is fragile, handle with prayer. Hidupku dan hidupmu rapuh, maka datanglah pada Tuhan supaya kita menjadi teguh. Mari saudara, kita bersama-sama merenungkan hal ini. Saya mengajak kita untuk merenung dalam doa kita. Tuhan, dalam kehidupan ini, acap kali kami membiarkan karat-karat merusak hati, merusak pikiran, merusak kehidupan kami. Dan karat-karat yang merapuhkan hidup kami itu membuat kami dipenuhi dengan ketakutan. Kami kehilangan pengharapan. Kami kehilangan daya-daya. Kami kehilangan rasa damai. Ampuni kami Tuhan, jika kami membiarkan si jahat mendakwa kehidupan kami. Dan membiarkan si jahat merusak hati, merusak pikiran kami. Sehingga kami mengabaikan Tuhan. Kami mengabaikan Tuhan yang memanggil kami untuk melayani-Mu. Kami mengabaikan panggilan Tuhan untuk kami mencintai keluarga dengan sungguh-sungguh. Kami mengabaikan panggilan Tuhan untuk bertumbuh. Malam ini, firman Tuhan meneguhkan kami. Sesungguhnya, Tuhan memberikan kepada kami roh kekuatan. Tuhan memberikan kepada kami kasih. Tuhan memberikan kepada kami ketertiban. Kami mau mengikut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami mau membiasakan diri mengikut langkah-Mu melalui pelayanan bersama di tempat ini. Karena Tuhan menjadikan kami begitu berharga. Izinkanlah kami untuk melayani-Mu melalui persekutuan, melalui kesaksian, melalui hidup bersama. Karena kami ingin persembahkan hidup kami yang terbaik. Hidup kami yang terbaik. Selama hayat masih di kandung badan, selama Tuhan mengaruniakan hidup pada kami, jadikan kami pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, yang diubah dan mengubah, yang diberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk roh kekuatan, untuk roh kasih, untuk roh ketertiban yang Tuhan berikan pada kami. Kami siap untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
5, and di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi engkau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Ya, benar kata lagu tadi. Buatlah aku menjadi saluran berkat bagi siapapun yang risau dan penat. Bukankah itu menjadi kerinduan kita semua, ibu bapak dan saudara semua? Bukankah itu juga menjadi kerinduan keluarga kita? Tapi diri kita yang masih rapuh, bahkan diri kita yang masih terus melihat pada karat-karat yang ada. Bahkan diri kita lah yang merasa risau dan penat. Keluargaku masih jauh dari sempurna. Masih sering bertengkar. Masih sering lupa mengucap syukur. Masih sering membandingkan situasi keluargaku dengan keluarga yang lain. Dan bahkan masih sering membandingkan dengan sebuah kondisi yang katanya ideal. Bagaimana aku dan keluargaku dapat menjadi saluran berkat bagi semua orang. Tunggu dulu, saudara semua, ibu bapak. Kalau pakai tapi nggak ada habisnya. Apalagi kalau kita hanya mengarahkan pada karat-karat yang ada, ketakutan-ketakutan yang ada. Bukankah kita hanya diminta mengarahkan hati pada Allah sang sumber hidup? Bukankah Yesus telah memanggil kita bukan karena kesempurnaan kita, bukan karena kehebatan kita. Tetapi Ia memanggil semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dia yang memberi kelegaan pada kita. Asalkan kita mau terus berakar dan berpaut kepadanya. Berakar pada Dia sang sumber hidup. Sehingga diri kita selalu di-recharge. Selalu memiliki daya baru. Selalu memiliki semangat baru. Karena kita tidak pernah putus darinya. Karena itu percayalah selalu kepadanya. Makin percayalah dari hari ke hari. Lihatlah pohon yang bertumbuh.
meski ada angin, meski ada badai, pohon yang berakar kuat terus bertumbuh. Batangnya semakin kuat, daunnya semakin lebat, dan bahkan ia pun bisa berbuah dengan lebat. Ia terus bertumbuh dengan rasa percaya diri, karena ia tahu dan percaya bahwa sang sumber hidupnya membuatnya terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang berdampak untuk sesama. Maka buanglah rasa khawatir dan takut dari kamus kehidupan kita. Buanglah rasa khawatir untuk kita bisa menjadi saluran berkat. Ekspresikan ribuan alasan kita untuk bersyukur dalam sebuah perubahan hidup. Ubahlah kekhawatiran menjadi kepercayaan. Ubahlah ketakutan menjadi keberanian. Ubahlah kerapuhan menjadi kekuatan saat kita terus berpaut padanya. Saat kita terus membuka hati dan mengarahkan hati padanya. Maka perubahan besar pun terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita. Saat kita makin percaya dan kita pun makin berdampak. Mari kita berdiri. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku rindu pergi ke tempat Tuhanku sejak Yesus di hatiku. Aku riang gembira berjalan terus sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara, bukalah hatimu dan izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ia memberikan roh kekuatan. Ia memberikan kepada kita kasih. Ia memberikan kepada kita ketertiban. Bukalah hatimu, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara semua, dengan demikian malam puji dan doa kita telah usai. Walaupun kita telah usai di dalam persekutuan malam ini, tapi kiranya semangat yang telah diberikan lewat firman Tuhan, lewat puji-pujian, merecharge kita kembali untuk melanjutkan dan melangkah kehidupan makin berbuah, makin berdampak. Ibu, Bapak, dan saudara semua, besok kita akan masuk di dalam ibadah minggu kelima, ibadah terakhir di dalam bulan keluarga. Besok menjadi kebaktian penutupan bulan keluarga. Mari kita melengkapi, mari kita menyempurnakan sukacita kita, recharge kita melalui ibadah di besok hari. Jam 7.30, jam 10, dan jam 5 sore secara online. Jam 7.30 secara onsite dan juga jam 10. Itu saja yang menjadi pengumuman. Dan sekali lagi terima kasih juga untuk Pendeta Wisnu yang telah membawakan dedication service. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Besok kita masih bersama juga dengan Pendeta Wisnu. Terima kasih juga untuk tim musik yang telah melayani. Terima kasih untuk paduan suara Aries yang telah membuka dengan 10,000 Reason. Paduan suara, terima kasih untuk tim multimedia, terima kasih untuk segalanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Akhir kata, mari kita bersama-sama melangkah, kita merecharge di hadapan Tuhan, karena ada beribu-ribu alasan untuk kita selalu bersyukur pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. 1, 2, 3, 4. Di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku.